Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah eh, video tentang mata kuliah operating system. Khususnya kita akan bahas mengenai komponen dari sistem operasi. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke komponen-komponen penyusun suatu operating system itu apa saja, di sini kita semua sepakat bahwa operating system itu bisa dikatakan sebagai suatu perangkat lunak yang sangat kompleks. Mengapa? Karena operating system itu akan menangani beberapa hal, baik itu hardware, software, maupun brainware. Nah, hal tersebut mengakibatkan operating system harus memiliki beberapa komponen pendukung yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seluruh komponen yang menyusun operating system ini akan saling bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu efisiensi kerja seluruh perangkat komputer dan kenyamanan dalam penggunaan operating system tersebut. Nah, komponen operating system itu apa saja? Ini saya ambil dari bukunya Avi Silberschatz gitu ya. Jadi menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Ginn, komponen operating system itu ada 8. Apa saja? Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua ada manajemen main memory, yang ketiga ada manajemen file, yang keempat adalah manajemen input output, yang kelima ada manajemen secondary storage, yang keenam ada protection system, yang ketujuh ada network system, dan yang terakhir ada command interpreter system. Ya, jadi kalau diasumsikan operating system itu semacam kayak suatu perusahaan, dalam perusahaan itu ada bagian-bagiannya gitu kan. Misalkan ada bagian yang fokus kepada bidang keuangan gitu, ada bagian produksi, ada bagian human resource gitu kan. Nah, sama dalam operating system juga ada komponen-komponen yang dia memang fokus menangani hal-hal atau bidang-bidang tertentu. Meskipun sebenarnya tidak semua operating system itu punya komponen-komponen yang persis sama seperti ini, tapi paling tidak ini akan bisa menjadi apa istilahnya adalah standar gitu ya, yang bisa Anda gunakan untuk melihat bahwa operating system itu pada dasarnya ketika dia bekerja, dia tidak bekerja sendiri, tapi dia dibantu oleh komponen-komponen penyusun yang ada di dalamnya. Nah, kita akan coba bahas ke-8 komponen itu satu persatu gitu ya. Tapi tidak akan kita bahas terlalu detail, saya hanya akan bahas dasar-dasarnya saja, karena nanti kalau akan dibahas satu persatu, durasi video ini bisa sangat lama nantinya. Yang pertama adalah komponen yang bernama manajemen proses. Sesuai dengan namanya, komponen ini bertugas untuk memanage proses ya yang ada dalam komputer Anda. Nah, proses sendiri itu apa, Pak? Oke. Proses pada dasarnya adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Jadi, kalau kita menyebut program itu pada dasarnya adalah sekumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman yang itu bisa dimengerti oleh prosesor. Tapi kalau dia hanya sebatas sekumpulan instruksi, kemudian saya simpan dalam memori, dia belum dieksekusi gitu ya, maka kita menyebutnya hanya sebagai program. Tapi ketika dia sudah dieksekusi oleh prosesor, maka dia berubah nama dari yang tadinya program berubah namanya menjadi proses. Seperti itu. Itu bedanya antara program dengan proses. Jadi program itu suatu entitas yang pasif, sedangkan proses itu merupakan suatu entitas yang aktif. Jadi nanti kalau misalkan anda baca suatu artikel tentang operating system kok dia di situ menyebut proses. Nah, berarti Anda harus tahu bahwa kalau suatu instruksi sudah dikatakan proses, berarti instruksi itu sedang dieksekusi oleh prosesor. Seperti itu. Nah, sebuah proses ini akan
membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sumber dayanya itu bisa berupa apa saja? Bisa berupa banyak. Di antaranya CPU time, artinya adalah waktu longgarnya CPU gitu ya. Kalau CPU-nya sibuk, ya nggak mungkin proses itu bisa dieksekusi gitu kan. Nunggu CPU-nya tidak sibuk sehingga dia bisa mengeksekusi proses tersebut. Kemudian ada juga memori, ada juga file storage, dan juga perangkat I/O atau yang lain. Ini adalah beberapa sumber daya yang mungkin saja dibutuhkan oleh sebuah proses ketika dia hendak dieksekusi. Nah, tugas dari operating system atau lebih khusus lagi, tugas dari manajemen proses itu adalah mengalokasikan resource pada saat proses tersebut diciptakan atau sedang dijalankan. Nah, ketika proses tersebut berhenti dijalankan, maka operating system akan mengambil kembali sumber daya tersebut agar bisa digunakan kembali oleh proses yang lainnya. Nah, ini harus dilakukan atau dikontrol oleh komponen yang bernama manajemen proses ini. Mengapa kok perlu dikontrol? Karena resource yang dimiliki oleh komputer itu kan terbatas. Sedangkan proses yang ingin mengakuisisi resource tadi itu banyak, maka perlu diatur. Kalau tidak diatur, maka akan terjadi rebutan resource. Kalau sudah rebutan resource, maka nanti akan tercipta suatu kondisi yang bernama deadlock. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, ini adalah merupakan beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab operating system dalam manajemen proses. Di antaranya yang pertama adalah membuat dan menghapus proses user dan proses sistem. Ya, jadi proses itu kalau kita kategorikan berdasarkan penciptanya itu ada dua. Ada proses yang dia diciptakan oleh user, oleh pengguna, ada proses yang dia diciptakan oleh sistem. Sistem di sini adalah operating system itu sendiri. Jadi proses yang diciptakan oleh sistem operasi agar dia bisa bekerja. Karena Anda perlu ingat bahwa operating system pada dasarnya dia juga merupakan suatu software, ya. Kemudian aktivitas kedua adalah menunda dan juga melanjutkan proses. Aktivitas ketiga menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Aktivitas keempat adalah menyediakan mekanisme untuk komunikasi antar proses. Dan yang terakhir menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Ini adalah beberapa aktivitas-aktivitas yang menjadi responsibility atau tanggung jawab dari manajemen proses. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen nomor 2, yaitu manajemen main memory, ya, atau manajemen RAM. Nah, operating system itu juga memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan. Operating system perlu untuk mengalokasikan jumlah memori beserta juga dengan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk operating system itu sendiri. Oke, tujuan utama dari manajemen main memory ini adalah yang pertama, agar utilitas CPU-nya meningkat. Kira-kira apa hubungannya Pak antara manajemen main memory dengan meningkatnya utilitas CPU? Ada. Coba Anda bayangkan, Anda punya lemari, ya, yang digunakan untuk menyimpan pakaian, tapi Anda nyimpan pakaiannya itu sembarangan. Jadi pokoknya pakaian Anda lipat, kemudian Anda taruh, Anda lipat, Anda taruh, seperti itu aja. Tidak ada mekanisme pengalokasian yang baik. Kemudian ketika misalkan Anda lagi buru-buru, Anda ingin menggunakan satu baju yang memang Anda sukai gitu ya. Kalau kondisi lemarinya itu tidak teralokasikan dengan baik, tidak diatur dengan baik, Anda akan butuh waktu untuk mencari baju kesukaan Anda tadi. Beda halnya kalau misalkan lemari pakaian Anda itu Anda atur sedemikian rupa.
Misalkan di rak nomor 1 itu adalah kemeja-kemeja, di rak nomor 2 itu isinya adalah celana-celana, misalkan rak nomor 3 isinya kaos, dan seterusnya. Sehingga ketika kita ingin mencari baju yang kita inginkan, kita akan bisa dengan cepat menemukannya. Ya, kita hanya tinggal langsung menuju ke rak nomor berapa. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk operating system. Ketika proses pengalokasian memorinya baik, maka secara otomatis utilitas CPU-nya juga akan meningkat karena CPU jadi lebih mudah dalam mencari instruksi atau mencari data yang dia butuhkan untuk mengeksekusi suatu proses. Ya, jadi untuk agar utilitas CPU meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pemakaian memori, jelas ya. Kemudian sesuai dengan sistem hierarki memori, memori yang ada di komputer disusun berdasarkan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Sistem hierarki memori memiliki tujuan untuk memperoleh kinerja komputer yang maksimal dengan harga yang terjangkau. Ini yang kita bahas di pertemuan pertama. Oke, jadi tujuan utama dari manajemen memori itu adalah dua ini, agar utilitas CPU-nya meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang menjadi responsibility dari manajemen memori. Yang pertama adalah mengatur bagian memori yang sedang digunakan. Yang kedua, mengalokasikan jumlah memori dan juga alamat memori yang diperlukan untuk suatu proses maupun operating system itu sendiri. Dan yang ketiga, memilih program yang akan di-load ke dalam memori. Lanjut ke komponen nomor 3, yaitu manajemen berkas atau manajemen file. Ini yang mungkin salah satu bagian atau komponen dari operating system yang seringkali Anda gunakan secara langsung. Berkas atau file itu merupakan representasi dari program dan data. Mengapa disebut sebagai program dan data? Karena data kita itu tidak akan bisa kita buka tanpa menggunakan suatu aplikasi gitu kan. Misalkan kita punya data file .doc gitu ya, bentuknya dokumen. Itu nggak akan bisa kita buka kalau kita tidak memiliki aplikasi pengolah dokumen, misalkan Microsoft Word. Sama halnya kita punya suatu file bentuknya apa, misalkan .wmv gitu. File itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya media untuk, tidak punya suatu aplikasi untuk membuka atau membaca dokumen atau file tersebut. Jadi, manajemen file ini dia akan menangani dua. Dia menangani file atau data, dia juga menangani program. Ingat ya, program bukan proses. Kalau proses tadi masih ingat entitas yang aktif. Kalau program ini entitas yang pasif. Oke. Manajemen file ini sangat penting karena informasi atau data yang disimpan dalam file merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi pengguna. Ini adalah beberapa aktivitas-aktivitas yang menjadi responsibility dari operating system dalam tugasnya untuk memanajemen file. Yang pertama adalah pembuatan file atau directory. Ya, yang kedua itu penghapusan file atau directory. Yang ketiga adalah memanipulasi, bisa read, write atau update file atau directory. Yang keempat, menyimpan dan meletakkan file atau directory pada sistem penyimpanan sekunder atau secondary storage. Dan yang kelima, melakukan backup file atau directory ke media penyimpanan non-volatile, semacam flash disk, compact disk, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, operating system harus dapat melakukan operasi manajemen file dengan baik. Sekarang kita masuk ke komponen yang keempat ya, kalau saya nggak salah ingat, yaitu manajemen input dan output. Nah, pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh komputer selain melakukan komputasi adalah manajemen input dan output. Jadi ini merupakan salah satu komponen yang paling sibuk ya
kerjanya selain manajemen proses yang tadi. Waktu yang digunakan oleh operating system untuk proses komputasi itu lebih sedikit dibandingkan waktu untuk manajemen I/O. Operating system juga seringkali disebut sebagai device manager. Operating system itu mengatur berbagai macam perangkat atau device. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu ya bisa dikatakan manajemen input output ini ya dia adalah bagian ini ya yang berhubungan sama uh, human resource gitu ya, karena dia yang paling sering berhubungan dengan komponen-komponen yang ada di dalam komputer sistem itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari operating system dalam manajemen input-output. Yang pertama adalah buffering. Ya. Buffering itu apa? Buffering itu menampung data sementara dari atau ke perangkat input-output. Kemudian ada juga scheduling, ya, di mana operating system itu harus mampu melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya dia lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada spooling. Spooling itu adalah meletakkan suatu pekerjaan program pada buffer atau pada penyangga gitu ya, agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Kalau Anda mungkin masih bingung konsep spooling, spooling itu pada dasarnya adalah dia punya semacam kayak pool ya. Kemudian setiap program yang sudah siap untuk dieksekusi oleh prosesor, dia akan mengantri di situ. Jadi semacam kayak ruang tunggu. Kalau prosesornya udah siap untuk mengakses atau untuk mengeksekusi program tadi, maka program tadi akan diambil dari pool tersebut. Itu adalah konsep dari spooling. Kemudian yang keempat, yaitu menyediakan driver perangkat yang umum. Driver itu digunakan agar operating system dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat I/O yang umum, semacam optical drive, media penyimpanan sekunder, layar monitor, dan lain-lain. Dan berikutnya menyediakan driver untuk perangkat yang khusus. Biasanya perangkat-perangkat ini itu bukan merupakan perangkat atau hardware yang umum, semacam kayak sound card atau mungkin graphic card gitu ya, motherboard dan seterusnya. Ya, itu adalah merupakan tugas dari manajemen input output. Nah, ini yang saya sebut spooling tadi, contohnya adalah di printer Anda, di situ ada namanya printer spooler. Kalau misalkan Anda punya printer, biasanya misalkan Anda ingin mencetak lebih dari satu dokumen, maka dokumen yang akan dicetak itu akan disimpan dalam konsep antrian kayak gini gitu ya. Jadi mana yang akan dieksekusi duluan, mana yang belakangan, itu akan bergantung dari kondisi printernya. Jadi kalau printernya udah siap, tintanya udah ada, kertasnya udah ready, maka dokumen Anda akan dicetak. Tapi ketika misalkan printer Anda kondisi tintanya habis gitu, ya dokumennya tidak akan dicetak, tapi dia akan dibiarkan mengantri di dalam antrian dokumen yang akan dicetak seperti ini. Ini adalah konsep dari spooling. Ya. Ini kartu grafis, tidak perlu saya bahas ya. Anda semua udah tahu seperti apa bentuknya graphic card itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke komponen operating system yang berikutnya. Saya lupa, itu komponen yang keberapa. Kalau nggak salah yang kelima mungkin, yaitu manajemen secondary storage. Bedanya apa antara manajemen main memory dengan yang tadi, dengan manajemen secondary storage yang kita bahas sekarang? Secondary storage itu merupakan sarana penyimpanan yang berada di bawah tingkatan dari memori utama dalam susunan hierarki memori. Tidak seperti main memory, secondary storage itu tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui sistem bus. Sehingga untuk mengakses secondary storage, prosesor harus meminta bantuan
atau melewati input output. Oke. Secondary storage itu punya beberapa ciri-ciri umum seperti berikut ya. Yang pertama adalah dia non-volatile. Ya. Apa itu non-volatile? Yaitu ketika komputernya dimatikan, data-data yang disimpan di secondary storage itu tidak hilang. Kemudian dia tidak berhubungan langsung dengan CPU bus ya. Dalam struktur organisasi komputer modern, secondary storage itu terhubung dengan NOT bridge. Apa itu NOT bridge? NOT bridge berfungsi untuk menghubungkan antara secondary storage pada I/O dengan CPU bus. Kemudian dia juga punya kecepatan yang lambat. Lambat di sini adalah tidak secepat main memory. Data yang berada di secondary storage ini memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan data yang ada di main memory. Mengapa ini bisa terjadi? Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Ini konsepnya di hard disk yang pakai piringan ya, pita magnetik. Kemudian dia juga relatif harganya terjangkau, murah dibandingkan dengan secondary storage. Dibandingkan dengan main memory. Nah, ini sekilas tentang apa itu NOT bridge dan apa itu short bridge ya. Jadi dalam sistem komputer Anda itu ada yang namanya NOT bridge, ada yang namanya short bridge. Dia tujuannya adalah kalau yang NOT bridge ini merupakan komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori utama dan saluran utama pada motherboard. Sedangkan short bridge ini merupakan komponen pembantu dari NOT bridge yang menghubungkan NOT bridge dengan komponen lainnya seperti hard disk, Ethernet, sound card, BIOS dan macam-macam. Ya. Kalau Anda mau tahu lokasi dari NOT bridge dan short bridge dalam suatu motherboard, ini seperti ini. Ya. Ini adalah short bridge-nya, ini yang NOT bridge-nya. CPU-nya kan di sini. Ya, jadi CPU-nya di sini. NOT bridge itu yang menghubungkan antara CPU dengan komponen-komponen yang lain, sedangkan short bridge ini tugasnya adalah untuk bantu NOT bridge agar dia bisa mengakses komponen-komponen yang lain semacam sound card, kemudian ada secondary storage dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ini adalah beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari operating system dalam hal manajemen secondary storage. Yang pertama adalah menyimpan berkas secara permanen. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Dan yang ketiga, dia menyediakan apa yang disebut dengan memori virtual atau virtual memory. Apa itu virtual memory? Virtual memory pada dasarnya adalah suatu space yang disediakan dalam secondary storage yang dia berfungsi sebagai cadangan dari main memory Anda. Ya, karena main memory Anda itu ukurannya terbatas, maka kita akan menyediakan space khusus di secondary storage yang berfungsi sebagai perpanjangan atau media cadangan dari RAM Anda. Jadi misalkan kalau RAM Anda penuh, tapi Anda butuh program yang harus dieksekusi sekarang juga. Maka biasanya program-program yang ada di main memory itu diambil sebagian, ditaruh dulu di virtual memory, kemudian program yang harus dieksekusi secepatnya itu dimasukkan ke main memory. Nanti ketika program ini sudah selesai dieksekusi, program yang tadinya ada di virtual memory itu akan dikembalikan lagi ke main memory. Dalam sistem operasi, aktivitas seperti itu dikenal dengan sebutan swapping. Ya, itu nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan berikut. Oke. Nah,
Nah, ini adalah merupakan tujuan dari manajemen secondary storage. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan sarana penyimpanan sekunder. Oke. Kemudian, ini adalah komponen ke-6 ya dari 8 komponen utama penyusun sistem operasi, yaitu protection system. Sesuai dengan namanya, ini ngurusi hal-hal yang berhubungan sama security dalam sistem komputer kita, ya. Jadi, operating system itu akan mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem. Objek-objek tadi bisa berupa perangkat keras, perangkat lunak, serta data. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan menjadi fokus utama dari protection system. Misalkan adalah Anda biasanya kenal istilahnya adalah blue screen gitu ya. Tampilannya biru gitu. Ini pada dasarnya adalah suatu mekanisme yang akan dijalankan oleh operating system ketika dia melihat ada masalah dengan hardware Anda, dengan perangkat keras Anda. Misalkan perangkat keras Anda itu overheat, ya, panas. Itu dia akan langsung otomatis memunculkan seperti ini. Jadi ada blue screen, kemudian komputernya langsung otomatis dimatikan. Itu yang bertanggung jawab adalah unit yang bernama protection system. Oke. Kalau perangkat lunak itu biasanya filenya itu dilindungi. Jadi tidak sembarang user itu bisa mengakses file tersebut. Apakah dia posisinya sebagai admin, ataukah sebagai user biasa, ataukah sebagai guest. Itu juga yang mengontrol adalah protection system ini. Oke. Berikutnya ada komponen nomor 7, yaitu network system. Sesuai dengan namanya, dia yang mengatur segala hal yang berhubungan sama network, jaringan. Ya. Ini adalah beberapa aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari network system. Pertama adalah penanganan sistem terdistribusi, peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan kemampuan penyediaan data, melakukan manajemen sistem yang heterogen secara fisik ke dalam sistem yang koheren, melakukan manajemen akses user ke resource dalam satu jaringan. Pokoknya yang berhubungan sama proses perpindahan data, komunikasi data, itu akan di-handle oleh unit yang bernama network system ini. Dan komponen terakhir adalah command interpreter system. Ini adalah komponen yang Anda operasikan atau Anda lihat setiap hari, ya. Kalau Anda terbiasa menggunakan shell atau terminal atau command prompt, nah itu pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari command interpreter system, ya, yang berbasis text based. Atau misalkan Anda yang familiar dengan GUI, graphical user interface, nah itu pada dasarnya juga merupakan bagian dari command interpreter system. Intinya adalah bagian command interpreter system ini adalah halaman depan atau wajah dari operating system Anda. Tempat user berinteraksi dengan operating system ini melalui unit yang bernama command interpreter system ini. Oke. Nah. Oke, ini adalah kesimpulannya. Jadi semua komponen-komponen yang sudah kita bahas tadi itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebuah operating system itu tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila salah satu dari komponen-komponen tersebut ada yang malfunction atau tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, itu sedikit materi tentang komponen-komponen yang ada pada sistem operasi. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang struktur dari operating system itu sendiri.
Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.